Hai guys, balik lagi bareng aku. Aku nggak tahu ini udah hari keberapa. Tapi yang aku tahu hari ini aku mulai untuk ganti metode. Aku pakai metode yang aku pakai sekarang itu intermediate fasting. Ini hari pertama aku. Jadi aku bakalan makan itu selama 8 jam. Tapi jujur aku udah biasa sih dari dulu makan itu sekali sehari. Cuman emang namanya dulu aku nggak tahu tentang intermediate fasting, aku nggak terlalu menghitung yang namanya kalori karena dulu kan istilahnya body aku nggak terlalu kayak sekarang sih, kayak gendut kayak gitu, obesitas kayak gitu nggak. Jadi aku nggak terlalu mikir yang kayak gitu. Jadi intinya aku makan sekali sehari itu selama 8 jam dimulai dari jam 12 siang. Nah, jadi ini kegiatan aku pagi hari ini. Sebelum aku buka puasa, aku olahraga dulu. Hal pertama yang aku lakukan itu adalah stretching. Tapi even aku ngelakuin intermediate fasting, aku bisa minum air putih, minum kopi, teh hijau tanpa sugar, tanpa tambahan gula atau madu kayak gitu. Pokoknya yang air putih aja, kopi aja, kayak kopi americano tanpa gula, kok teh tanpa gula begitulah. Nah, jadi ini hari pertama aku melakukan intermediate fasting. Soalnya kan aku udah bilang target aku pengen banget awal tahun 2026 aku turun berat badannya. Jadi aku kejar target itu. Jadi ya kalau nggak cocok aku ubah metodenya. Sekalian sih untuk ngontrol gula darahku karena beberapa hari yang lalu jujur aku cek gula darah kan. Aku tuh kan diet dan setiap apa yang masuk ke dalam tubuhku itu aku selalu share di video yang aku buat. Ternyata gula darahku tetap tinggi, aku nggak tahu kenapa. Terus juga pokok gula darahku itu 204 itu puasa, dan pas tes untuk asam urat aku 5,8. Normalnya kalau untuk perempuan itu 5 atau 4, aku lupa. Cuman aku berpikir itu adalah asam urat sih yang aku bingungin. Kenapa? Soalnya aku nggak pencinta daging, jujur aku tidak pencinta daging. Tapi aku nggak tahu, mungkin ada pola makanku yang tidak baik. Mungkin aku juga nggak tahu. Cuman kayak adikku yang udah kena asam urat itu karena dia emang suka makan daging apapun itu masuk sama dia gitu. Nah, sementara aku nggak terlalu pencinta daging. Kayak kalau ayam aku cuman suka itu bagian dada, kayak kulit, apalagi ya, paha atau apa segala macam itu aku nggak makan. Aku cuman suka bagian dada tok. Lain halnya kalau misalnya kita makan tuh kayak ayam ayam di kayak ayam KFC, ayam Kentucky gitu kan. Nah, itu aku makan dada ayam juga, tapi kulitnya aku makan karena itu kan beda Kentucky gitu kan. Cuman itu kan jarang banget ya aku makan. Tapi makanya aku bingung kok bisa ya, eh apa kok bisa sih aku punya asam urat. Aku beneran nggak tahu. Jadi aku memutuskan untuk coba intermediate fasting. Aku harus kontrol karbohidrat yang masuk ke tubuhku lagi. Dan untuk gula darah sendiri aku juga nggak tahu, karena jujur kayak aku selalu berbagi cerita sama kalian kan. Aku biasanya itu makan malam terakhir itu paling selambat-lambatnya itu ya jam 7 malam. Dan itu pun kalau malam itu usahain nggak makan nasi. Mungkin karena kan buah-buahan juga ngandung gula kali ya. Mungkin karena itu kali, aku juga nggak tahu sih. Semoga aja aku bisa mengontrol. Soalnya sekarang itu menjaga kesehatan itu adalah hal yang paling penting. Apalagi kalau kayak aku udah pengangguran, masih istilahnya masih ditopang orang tua yang udah tua, kayak gitulah. Masa sih ya harus punya penyakit kayak gitu gitu sih. Jadi intinya aku ngelakuin olahraga, aku buat tubuhku bergerak. Itu bukan semata-mata aku pengen kurus, enggak. Tapi aku harus perbaiki pola hidupku. Aku harus mulai jaga kesehatan
Soalnya untuk gula darahku aja udah 204. Mungkin di luar sana udah banyak juga orang yang dia kurus itu juga udah kena diabetes. Kayak adikku aja, jujur ya, adikku lebih tinggi dariku, berat badannya lebih rendah, ternyata gula darah dia jauh lebih tinggi di atas aku. Ya walaupun Betty sih, Betty nggak jauh lebih tinggi, maksudnya Betty lah 200 puluhan berat. Nah, jadi kan diabetes itu ada tipe 1, ada tipe 2. Jadi jangan salah, orang kurus juga itu bisa kena diabetes. Makanya aku ngelakuin olahraga, aku jaga pola makan itu sebenarnya untuk menjaga kesehatan tubuhku, karena usia udah nggak makin muda tapi malah makin tua, tapi nanti kedepannya kita nggak tahu gimana. Jadi kita harus jaga mulai dari sekarang. Itu sih kesadaran aku yang aku mulai. Dan terlebih lagi kan kayak aku bilang juga, kenapa harus punya badan yang bagus, kenapa harus punya berat badan yang ideal. Sekarang aja kualifikasi kerja itu harus memiliki badan yang memang bagus. Salah satunya adalah penampilan yang baik gitu. Dan lagian ya, kayak aku nih, aku jujur aja, uh, I don't have a boyfriend honestly, tapi aku suka melihat seseorang itu juga menilai dari penampilannya, bukan dari isinya doang. Makanya dua hal yang paling penting itu adalah isi kepala dan penampilan yang menunjang. Itu sih. Jadi karena aku punya standar yang kayak gitu, jadi aku juga harus menuntut diriku demikian. Karena aku tidak bisa menuntut orang lain. Begitulah. Nggak tahu. Ini workout yang aku lakukan pagi hari ini ya sebanyak ini sebenarnya. Kenapa aku bilang sama kalian, aku sharing pagi hari itu minimal aku olahraga 30 menit atau minimal itu 10 lagu. Dan kenapa kalau sore itu bisa sampai berjam-jam, karena memang banyak workout yang aku lakuin gerakannya, dan itu sekali repetition itu biasanya untuk aku memulai gerakan baru itu aku biasanya 20 dulu, kayak 2 kali 10. Tapi kalau lama-lama aku sudah terbiasa, itu gerakannya ada yang kayak satu gerakan itu 2 menit. Ada yang kalau misalnya aku belum terbiasa sekali, atau aku udah ngelakuin itu tapi kayaknya badanku belum cukup tahan, belum cukup kuat untuk ngelakuin itu sampai repetition yang keberapa gitu. Jadi aku biasanya minimal itu harus 2 dikali 20 kali repetition kayak gitu sih. Itu yang biasa aku lakuin. Jadi gerakan-gerakan yang aku lakuin ini memang banyak, tapi itu berfokus kepada seluruh tubuh aku. Jadi kalau misalnya nih aku lagi melatih kaki, nah nanti aku udah melatih kaki pakai satu gerakan, nah terus capek, kakinya capek kan. Kalau kakinya capek, gantian ke anggota tubuh yang lain, kayak bagian lengan dan bahu begitu. Jadinya ya kayak gitulah caraku untuk menjaga pergerakanku kenapa bisa lama. Dan ini menu buka puasaku. Aku makan 4 butir telur, itu 2 telur direbus, 1 didadar, 1 lagi dicampur ke sayur. Itu untuk melengkapi proteinku. Nah setelah aku makan siang, seperti biasa aku kan selalu bilang untuk membentuk postur tubuhku supaya nggak bengkok tulang belakangku, jadi aku itu ngelendet. Ini cemilanku siang sore hari, jam-jam sebelum olahraga sore. Itu jam berapa ya? Kayaknya jam 3, jam setengah 4, soalnya aku olahraganya itu jam 5 sampai jam setengah 8 malam. Soalnya aku diajak makan malam jam 7 malam kan sama keluarga aku, tapi aku nggak ikutan makannya. Karena makan terakhir aku itu ya cemilanku itu tadi. Seharusnya sih jam 7 malam kan makan malam terakhir. Karena kan 16 intermediate fastingku kan. 16 jam itu kita nggak konsumsi makanan apapun alias kosong, itu kecuali air putih, kopi atau teh gitu. Sementara 8 jam itu kita bebas makan tapi kontrol karbohidrat kayak itu. Nah sementara aku cuman siangnya aja yang makan, ada karbonya, ada protein, ada
lengkap lah, ada sayurnya. Baru sorenya itu aku ngemil lagi untuk ngisi gitu. Sebenarnya jujur ya, keringat aku itu kalau workout atau olahraga gitu banyak kali, karena konsumsi airku juga ternyata banyak. Aku memang pernah bilang sih sama kalian, kayak aku waktu buat video itu jelasin kalau aku tuh minum biasanya 2 liter lebih. Ya emang itu kenyataannya yang ada, aku juga bingung. Terus aku kemarin kan kayak setelah olahraga, kok aneh ya, perutku kok masih kayak besar gitu. Padahal loh, istilahnya kan ada tuh kalau orang yang gendut gitu terus perutnya yang buncit gitu kan ada yang keras. Kalau aku ini nih lembek semua asli, kayak bisa ditoel-toel kayak gitu. Terus kalau aku keringetnya kok beda, banyak sekali keringatku. Nah makanya itu ternyata itu karena kandungan air yang aku minum itu, maksudnya karena aku mengonsumsi banyak air putih, makanya aku juga banyak berkeringat. Jadi banyak berkeringat bukan berarti kita banyak kalori yang terbuang, tidak. Karena kalori itu banyak terbuang ketika kita bernapas. Itu sih yang aku tahu selama aku jalanin diet ini. Soalnya aku tuh sering dengerin podcast kayak, pokoknya kalau yang lewat di short YouTubeku sekarang itu kebanyakan kayak Dokter Tirta, Aderai, sama ada satu lagi bule yang suka bahas tentang ini protein yang bagus untuk apa kayak gitulah. Jadi itu sih yang udah aku tontonin terus. Jadi aku mengatur polaku ke ulang. Karena aku buat video ini buat untuk introspeksi diriku, udah sejauh mana sih progresku, dan selama aku melakukan progres ini gimana selama ini berjalan, apakah hasilnya baik, apakah ada kemajuan atau ada kemunduran, apa yang perlu diperbaiki. Makanya aku buat video ini bukan semata-mata untuk tapi itu juga bonus. Jadi kayak aku tuh menyemangati diriku sekalian koreksi diri sih gitu. Karena jujur ya, bertarung melawan diri sendiri itu bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Aku belajar buat ini video supaya aku juga tahu udah sejauh apalah intinya. Apapun yang aku lakukan itu, apakah dia berkembang atau stuck atau malah mengalami kemunduran. Kenapa demikian? Terus bagaimana solusinya? Itu hal yang selalu aku pelajari. Makanya aku mulai untuk buat video ini. Makanya aku juga mengubah pola hidupku lagi jadi intermediate fasting. Begitu. Tapi sebelum aku ngelakuin itu aku juga baca-baca ini sih. Maksudnya baca, pokoknya minta baca dari internet, nyari-nyari di Google gitulah tentang intermediate fasting. Terus aku juga lihat diet di YouTube, kayak Adera itu pernah jelasin kalau kita itu terlalu gemuk apa. Terus dia juga ngajarin kayak makan telur, jangan kuningnya tuh jangan dimakan, kayak buat rasionya tuh 3:1, kayak 3 putih telur 1 kuningnya. Nah sementara hari ini, pertama ini aku malah 4 telur dan kuningnya ikut aku makan semua. Jadi tapi nanti aku akan perbaiki lagi begitu. Nah itu salah satu hal yang aku akan koreksi, makanya aku buat video ini. Begitu dia. Oh ya, aku juga punya cerita sih, maksudnya aku mau nanya juga, bukan sih, aku mau bagi kabar. Jadi gini, kemarin itu kebetulan pas aku udah workout gitu kan, adalah kenalan bapakku, mendiang bapakku dulu. Dia datang, dia bilang gini, nawarin, mau nggak kau ngajar les, tapi kau pergi ke sini. Jaraknya itu antara rumahku ke tempat itu 30-45 menit. Terus aku diminta untuk ngajarin anak kelas 6 SD. Seminggu 3 kali pertemuan, jadi sebulan itu ada 12 kali pertemuan. Dengan biaya per bulan itu satu anak itu 100.000. Sementara aku ketika mengajar di sini depan rumahku itu 100.000 untuk 8 kali pertemuan, dan mereka yang datang ke rumahku. Makanya aku bilang sebenarnya di sini tuh kan, aku nggak tahu ya,
Itu terjadi di Indonesia atau cuman di kampungku atau gimana aku nggak tahu. Ilmu itu sebenarnya mahal loh. Ilmu itu mahal. Tapi karena kondisi kita kayak mau cari pekerjaan atau apa, itu tuh coba kebayangin udah belajar kayak aku kan jurusan matematika. Terus dia minta aku ngajarin bahasa Inggris juga sama matematika. Aku ngajar sebulan 24 kali dalam sebulan. Karena satu mata pelajaran 12 kali pertemuan dalam satu bulan. Jadi dua mata pelajaran jadi 24 kali pertemuan. Hampir hampir 30 kali. Karena satu bulan kan 30 hari. Bayangin dua mata pelajaran itu aku cuma dibayar 200.000. Dan aku pergi ke sana, transportasiku juga belum tahu gimana, tapi aku kemarin langsung ngomong belak-belakan sih. Kayak aku bilang, terus biaya transportasiku gimana kalau aku pergi ke sana? Karena itu jaraknya itu 30 sampai 45 menit. Kayak aku aja ya, kalau mau dari rumah aku pergi ke kota, kayak ke kabupaten ya, kayak gitulah, ke kabupatennya itu 30 menit jaraknya. Itu aku bayar ongkos loh, 10.000 sampai 15.000. Itu sekali pergi. Bayangin kalau aku pulang pergi. Jadi ya aku ngomongnya tuh di poin aja. Aku bilang lah, kalau misalnya kayak gitu aku mungkin ya berpikir, aku bukannya emang aku butuh pekerjaan, tapi kan aku juga perlu modal loh untuk biaya transportasi. Hey, I have no job. I'm a jobless. I try to find a job. Cuman kalau misalnya sebelum aku dapatkan uang 100.000 ini aku pergi ke sana, transportasiku bolak-balik itu nggak akan ketutupan. Yang ada aku malah rugi. Coba 100.000 12 kali pertemuan. Aku pergi PP itu 20.000. Kita buat kayak gitu. Nah, udah berapa coba? Yang ada aku minus dong. Gitu kan. Makanya aku ngomong belak-belakan sih. Itu ceritaku, itu curhatku untuk hari ini. Tapi aku bersyukur aku dapat tawaran itu. Semoga aja nanti harganya bisa cocok dan mulainya sih tahun depan juga. Januari sih katanya. Dan mereka juga bisa diskusikan sama orang tua yang lain kan. Soalnya kan gimana ya? Intinya kita tuh cari kerja itu untuk cari hidup, bukan cari kerugian. Apalagi di zaman sekarang yang terjadi inflasi, uang kayak nggak ada nilainya. Pergi ke pasar bawa uang 100.000, terus barang yang dibeli nggak terlalu banyak tapi udah habis. Dan ini menu makan malam dan godaan kemarin aku diajak sama keluargaku untuk makan malam bareng. Kebetulan aku memang suka kerang kan, aku suka siput. Oke, sekian untuk ceritaku hari ini. Jangan lupa di subscribe, di like, share, and comment. Terima kasih. Bye-bye.